Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asid Fatan dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B dengan NIM 210404501022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai problematika pembelajaran di sekolah dasar selama pandemi COVID-19. Proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dengan munculnya pandemi COVID-19 ini, pemerintah menetapkan sebuah kebijakan yang menerapkan pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Tentu sangat berdampak besar bagi sektor pendidikan di Indonesia, di mana kegiatan pembelajaran secara langsung otomatis ditiadakan, sehingga seluruh instansi menerapkan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh pada saat ini telah menjadi kebiasaan hidup baru, atau yang biasa disebut sebagai new normal. Adapun kegiatan pembelajaran di sekolah terbagi menjadi tiga, antara lain pembelajaran daring atau dalam jaringan, pembelajaran luring, luar jaringan, dan kombinasi. Tentunya ada berbagai kendala atau masalah yang dialami oleh peserta didik maupun guru selama proses pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan penelitian atau hasil wawancara yang telah penulis lakukan, berbagai kendala atau masalah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pemahaman siswa saat proses pembelajaran daring. Pandemi ini mengakibatkan pembelajaran harus dilaksanakan secara daring untuk mencegah terjadinya penularan, di mana guru yang biasanya mengajar tatap muka di kelas beralih mengajar melalui daring atau jarak jauh. Ketika belajar di sekolah, guru menyampaikan materi secara langsung dalam kelas, menjelaskan secara rinci materi dari awal sampai akhir, serta dapat memantau langsung tingkat kepahaman siswa atas materi yang disampaikan. Kendala yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang tidak memadai. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, kurangnya sarana dan prasarana merupakan kendala yang sangat sering dijumpai. Masih banyaknya siswa yang belum memiliki smartphone dan sinyal internet yang memadai untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Ketiga, kurangnya pendampingan orang tua selama proses belajar daring. Menurut informasi yang didapatkan dari salah seorang tenaga pendidik di sebuah sekolah, masalah yang cukup umum terjadi di sekolahnya adalah saat Zoom atau pembelajaran kelas dimulai, hanya sebagian siswa yang bisa mengikuti pembelajaran tersebut. Hal ini bisa disebabkan karena beragam hal, diantaranya kurangnya pendampingan atau perhatian orang tua terhadap anaknya yang mungkin orang tuanya ini disibukkan dengan pekerjaannya. Keempat, kemampuan ekonomi siswa berbeda-beda. Kendala yang dialami guru selama proses pembelajaran daring yaitu masalah kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh siswa, seperti ketersediaan handphone dan kuota internet. Mengapa demikian? Karena siswa tidak mampu membeli handphone dan kuota yang terlalu mahal. Kelima, waktu pembelajaran yang tidak optimal. Waktu pembelajaran yang tidak optimal ini mengakibatkan tidak tercapainya materi pelajaran dengan baik kepada peserta didik. Mengingat jumlah tatap muka hanya 3 kali sepekan selama 4 jam dengan beberapa materi pelajaran. Yang keenam, kurangnya interaksi sosial siswa. Siswa sekolah dasar merupakan siswa yang belajarnya disertai dengan bermain dan membutuhkan interaksi sosial guna mengembangkan kemampuannya. Tentu dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, interaksi sosial siswa itu menjadi berkurang. Selain belajar dari guru, melalui interaksi sosial, siswa juga dapat belajar dari teman, baik dari segi pengetahuan maupun cara bersikap. Dan kendala yang ketujuh atau masalah yang ketujuh ialah masih banyaknya guru yang belum menguasai IT. Masih banyaknya guru yang kurang menguasai IT tentunya menghambat kelancaran proses pembelajaran jarak jauh. Kurangnya kreativitas guru dalam melaksanakan pembelajaran daring dengan hanya menggunakan satu media yakni WhatsApp menjadikan pembelajaran itu kurang efektif karena siswa membutuhkan beragam media sosial yang lebih variatif guna menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Solusi terhadap kendala selama proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kerjasama guru dan orang tua adalah hal yang sangat penting karena selain mengedukasi siswa, guru juga diharapkan dapat mengedukasi orang tua siswa, sekaligus bekerja sama terkait pendampingan dan pengawasan proses belajar siswa di rumah. Selain itu, dalam modul guru juga harus membuat instruksi pembelajaran yang ringkas dan jelas, sehingga murid dapat lebih mudah memahami apa yang harus ia lakukan selama proses pembelajaran. Kunjungan ke rumah siswa juga perlu dilakukan oleh guru, dalam hal membantu siswa dalam memahami materi dan juga guna melakukan pendampingan belajar kepada siswa secara bergilir. Diharapkan dengan adanya pendampingan ini, siswa akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran, serta dapat lebih memotivasi siswa untuk belajar karena merasa diperhatikan oleh guru. Tentunya kunjungan ini harus dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai problematika pembelajaran di sekolah dasar selama pandemi COVID-19. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.